Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ningsih, NIM 21231115, kelas IPA B dari Prodi Pendidikan IPA. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengkomunikasikan laporan virtual lab hukum kekalan energi mekanik dan laporan hukum momentum linier dengan dosen pengampu DRA Murdani MPD. Baiklah, selamat menyaksikan video mengkomunikasikan tugas fisika saya. Yang pertama yaitu hukum kekalan pada energi mekanik, yang mana dengan tujuan percobaan 1. Memahami konsep hukum kekalan energi mekanik, 2. Mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam permasalahan energi mekanik, 3. Merumuskan persamaan matematis hukum kekalan energi mekanik, 4. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekalan energi mekanik. Selanjutnya kompetensinya, yang dimana mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah, usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekalan energi serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem, dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem bendanya. Sebuah gaya yang disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah nol. Yang dimana kita temui dengan menjumpai rumus, yaitu W total sama dengan integral V kali ds sama dengan min EP atau energi potensial sama dengan ditambah energi kinetiknya. Itu merupakan persamaan satu. Maka jadilah delta energi kinetik ditambah delta energi potensial sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kedua. Selanjutnya jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik. Dapat dihasilkan delta energi mekanik sama dengan delta energi kinetik ditambah delta energi potensial. Maka dapat persamaan 3. Selanjutnya, sehingga delta energi mekanik sama dengan 0. Yang dimana energi mekanik 2 dikurang energi mekanik 1 merupakan sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap. Sehingga energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 merupakan persamaan 4. Ini dikenal sebagai hukum kekalan energi mekanik, yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster, yang dimana roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin atau berupa conveyor belt digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi setelah itu mesin diamati dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dari mesinnya. Prinsip yang digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripeta, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan dari roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola.
Seringkali untuk meningkatkan adrenaline, lintasan dibuat menyerupai loop. Sehingga perlu kita membahas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster, sehingga dapat melintasi loop dengan aman. Nah, seperti inilah gambar kereta luncur roller coaster sedang melakukan pada lintasannya. Selanjutnya, alat dan bahan pada praktikum kita. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, software simulasi pad, energi skate park simulation lab. Yang ketiga, tentunya ada jaringan internet. Selanjutnya, prosedur kegiatan. Yang pertama, bukalah link, yaitu https://edu in simulation energi skate park basket. Yang kedua, klik bagian batang, kisi-kisi, dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. Yang ketiga, tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. Yang keempat, klik tombol play. Yang kelima, ketik skateboard berada pada posisi paling bawah. Selanjutnya, klik tombol stop. Yang keenam, lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. 7. Klik tombol play. 8. Ketik skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Yang 9. Lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. 10. Klik tombol play-nya lagi. 11. Ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol play selanjutnya. Yang ke-12 yaitu lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. Yang 13, ulangilah langkah-langkah di atas untuk lintasan skatepark yang lebih ekstrem. Seperti inilah tampilan simulasi pada hukum kekalan energi mekanik. Selanjutnya ada data pengamatan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Maka yang terjadi dengan total energi yaitu terpantau sama saat berada paling atas ataupun paling bawah. Yang kedua, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Pada bagian bawah, energi kinetik skateboard akan ada besarnya bersama dengan energi totalnya. Yang ketiga, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling bawah. Ketika benda tersebut jatuh, maka energi potensialnya semakin berkurang, sehingga 0 berada di posisi paling bawah. Maka nilai energi potensialnya yaitu 0. Yang keempat, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas? Yang terjadi pada posisi paling atas yaitu maka total energinya tetap atau sama saat berada di paling atas ataupun paling bawah. Yang kelima yaitu bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling atas. Jika energi kinetiknya berada di posisi paling atas, maka energi kinetiknya semakin berkurang. 6. Bagaimana energi potensialnya ketika skateboard berada di posisi paling atas? Yaitu jika energi potensial pada saat berada di posisi paling atas, maka energi potensialnya semakin tinggi atau semakin bertambah. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama, jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan energi potensial 1 dan energi kinetik dinotasikan dengan energi kinetik 1. Bagaimana formulasi energi totalnya ketika skateboard berada di posisi paling atas? Maka dapat kita rumuskan dengan energi mekanik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Sehingga dapat dihasilkan mekanik 1 dikali gravitasi dikali ketinggian pertama ditambah setengah dikali lagi dengan mekanik 2 dikali kecepatan 1 kuadrat 2.
Soal yang kedua, jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan energi potensial 2 dan energi kinetiknya dinotasikan dengan energi kinetik 2. Bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Maka kita dapatkan energi mekanik 2 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2-nya. Sehingga dapat mekanik 2 dikali gravitasi dikali tinggi kedua ditambah setengah, terus dikali mekanik 2 dikali dengan kecepatan 2-nya pangkat 2. Terus soal yang ketiga, samakah total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas dan ketika berada di posisi paling bawah? Maka jawabannya sama, karena pada saat skateboard berada di posisi paling atas maupun paling bawah, nilai total energinya tetap sama dan tidak ada perubahan apapun. Soal yang keempat, jika total energi sama dan total energinya dinotasikan sebagai energi mekanik, formulasikan total energi antara skateboard yang berada di posisi paling atas dan posisi paling bawah atau hasil yang diperoleh merupakan formulasi dari hukum kekalan energi mekanik. Nah, dapat kita simpulkan dikarenakan total energi atau energi mekanik sama, maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Sehingga didapatkan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 2. Di mana rumus untuk mencari energi potensial dan energi kinetik yaitu setengah N kali V, sehingga energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Terus terus dapat dihasilkan M dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali M1 dikali V1 pangkat 2 sama dengan M2 dikali G kali H2 ditambah setengah dikali M2 dikali V2 kuadrat. Selanjutnya pada tugas akhir. 1. Jelaskan menurut pemahaman Anda konsep hukum kekalan energi mekanik. Menurut pemahaman saya, hukum kekalan energi mekanik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, yang dimana energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian benda. Dia bisa memiliki tinggi potensial jika posisinya berada di atas. Soal yang nomor kedua, kemukakanlah pendapatmu tentang hubungan antara usaha dengan energi kinetik benda. Nah, pendapat saya yaitu hubungan antara usaha dengan energi kinetik benda atau energi kinetiknya adalah besar suatu yang dilakukan benda yang bergerak. Maka besarnya sama dengan perubahan yang terjadi pada energi kinetik, di mana hubungan antara usaha energi kinetik dirumuskan dengan persamaan W sama dengan energi kinetik, sehingga dapat dihasilkan W sama dengan energi kinetik 1 dikurang energi kinetik 2. Persamaan untuk menghubungkan energi kinetik yaitu setengah dikali M dikali V pangkat 2. Maka jadilah W sama dengan setengah M kali V dikali T pangkat 2 dikurang setengah M dikali V 2 pangkat 2. Selanjutnya soal nomor 3. Kemukakanlah pendapatmu tentang hubungan antara usaha dengan energi potensial benda. Nah, menurut saya, hubungannya yaitu jika satu benda diletakkan pada ketentuan tertentu, diangkat lagi hingga tingginya berubah. Jadi, usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan pada ketinggian benda tersebut akan sama dengan besarnya perubahan energi potensial benda. Soal nomor 4 yaitu rumuskan persamaan
matematis hukum kekekalan energi mekanik, yaitu delta M sama dengan 0. Energi mekanik 2 dikurang energi mekanik 1 sama dengan delta, dan energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1, atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 2. Sehingga M1 dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali M1 dikali V2 pangkat 2 sama dengan M2 dikali G kali H2 ditambah setengah M2 dikali V2 pangkat 2. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu buatlah kesimpulan berkaitan dengan tujuan praktikum. Nah, kesimpulan pada tujuan praktikum itu yaitu dari praktikum ini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu praktikum ini dilakukan bertujuan agar kita sebagai mahasiswa memahami tentang energi potensial dan energi total atau energi mekaniknya, serta konsep terhadap hukum kekekalan energi mekanik. Meskipun praktikum ini dilakukan secara virtual, tetapi kita bisa memahami sedikit banyaknya materi tentang ini. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan laporan virtual momentum linear. Dengan tujuan 1. Memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumbukan. 2. Membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. 3. Membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Selanjutnya pada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan dari mengolah data hasil pengukuran. Selanjutnya teori dasar, yang dimana seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin dan menambahkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajuan 50 meter per sekon. Dari hukum Newton 3 kita mengetahui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada arah yang berlawanan dengan panah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang. Akan tetapi dengan kelajuan beberapa, kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini, baik menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Berikut gambar 1, yaitu dua partikel saling berinteraksi menurut hukum Newton 3, yang dimana F12 sama dengan min F21. Nah, seperti itulah gambarnya. Kita dapat memecahkan persoalan di atas bila kita memperkenalkan suatu besaran yang menggambarkan gerak, yaitu momentum linear. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Nah, maka dari itu, mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah dan kita konseptualisasikan sistem dua partikel yang terisolasi seperti pada gambar 1. Misalkan, massa M1 dan M2 yang bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 pada waktu sesaat. Oleh karena sistem tersolarisasi, satu-satunya gaya yang bekerja pada satu partikel adalah gaya dari partikel yang satunya. Dan kita dapat mengklarifikasikan situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya dari partikel 1 bekerja pada partikel 2, maka pasti akan ada gaya yang kedua besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, yang dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi-reaksi berdasarkan hukum Newton 3, sehingga F12 sama dengan min F21. Kita dapat mengkondisikan situasi ini, yaitu sebagai F21 ditambah F12 sama dengan 0. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama selang waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan, yang dimana M1 A1 ditambah M2 tambah A2 sama dengan 0. Maka jadilah M1 dV per dt
tambah M2 dV2 per dt sama dengan 0. Dan jika massa M1 dan M2 konstan, maka dmP1 per dt ditambah dm2V2 per dt sama dengan 0. Sehingga D merupakan M1 F1 ditambah M2 V2 per dt. Selanjutnya D didapatkan D merupakan P1 ditambah P2 per dt sama dengan 0. Nah, maka dari itu perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem yaitu kekal. Hal ini disebut juga sebagai hukum kekalan momentum linear. Maka kita dapatkan P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah P2. Dengan mensubstitusikan bersama 1, maka diperoleh M1 P1 ditambah M2 P2 sehingga M sama dengan M1 P1 ditambah M2 P2. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan elastik, tumbukan elastik sebagian, dan tumbukan tak elastik. Pada tumpukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Pada tumpukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumpukan tak elastik, kedua benda yang bertumpukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Berikut gambar 2-nya, yaitu ilustrasi tumbukan elastik pada dua partikel. Yang A merupakan sebelum tumpukan dan B merupakan sesudah tumpukan. Pada gambar 2A tersebut, benda 1 bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kanan atau ke arah benda 2. Sedangkan benda 2 bermassa M2 bergerak dengan kecepatan V2 ke arah kiri atau ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumpukan adalah yaitu energi kinetik sama dengan setengah M1 V1 pangkat 2 ditambah setengah M2 F2 pangkat 2. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumpukan ditulis yaitu energi kinetik absen sama dengan setengah M1 V2 absen 2 ditambah setengah M2 F2 absen 2. Selanjutnya, alat dan bahan pada momentum linear. 1. Komputer atau laptop atau HP Android. 2. Software simulasi. Yang ketiga, jaringan internet. Selanjutnya, prosedur kegiatan. A. Tahapan persiapan. Yang pertama, nyalakan komputer atau laptop. 2. Pastikan komputer atau laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 3. Carilah tempat di mana software aplikasi Collision Lab N disimpan pada komputer. 4. Observasi aplikasi Collision Lab. Beginilah bentuk tampilan pada simulasi hukum momentum linear. Dengan keterangan layar tersebut, A. Menu pendahuluan, yang B. Menu advanced, yang C. Menu kontrol, yang D. Display area, yang E. Tombol reset, dan F. Tombol back, yang G. Tombol play, yang H. Tombol next, I. Tombol tambah bola, yang J. Hapus bola, yang K. Tombol display data, yang L. Tampilan data, dan M. Waktu, dan pada N. bola. Yang B. Tumbukan elastik. 1. Bukalah aplikasi Collision Lab. Yang kedua, pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Yang 3, aturlah tingkat elastisitas pada 100%. Yang keempat, tempatkan bola 1 pada posisi yaitu 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. Amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Yang kelima, catatlah kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Selanjutnya, ulangi langkah 4 dan 6. Berikut analisis data pada data kecepatan benda pada tumbuhan elastis. Yang ketiga, pada tumpukan tak elastik. Yang pertama, bukalah aplikasi Collision Lab pada netbook atau komputer Anda. Yang kedua, pilihlah tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border
Yang ketiga, aturlah tingkat elastisitas pada 0%. Yang keempat, tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. Yang kelima, amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu. Yang keenam, catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan. Yang ketujuh, ulangi langkah 4 dan 6. Berikut tabel 2 percobaan data kecepatan benda pada tumbukan tak elastik. Selanjutnya pada pengolahan data. A. Tumbukan elastik. 1. Hitung momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan. Tuliskan hasilnya pada tabel ketiga. Berikut analisis tabel ketiga momentum pada tumbukan elastik. Yang kedua, bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat masa kedua bola sama. Bagaimana nilainya ketika masa kedua bola berbeda? Jelaskan hasil yang diperoleh. Maka jawabannya yaitu jika kita memang bukan masa yang berbeda, maka nilainya pun akan berbeda. Semakin tinggi nilai massa, semakin tinggi pula hasil yang diperoleh. Yang ketiga, bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Apakah hasilnya sesuai dengan pemikiran Anda? Jelaskan. Karena momentum setelah tumbukan akan bertambah besar daripada momentum sebelum tumbukan. Yang keempat, hitung energi kinetik total pada kedua sistem pada tabel keempat. Pada tabel 4-nya, seperti inilah data hasil percobaan energi kinetik pada tumbukan elastik. Yang kelima, jelaskan hasil yang diperoleh dari tabel 4, yaitu energi kinetik 1 sama dengan setengah dikali M1 dikali F1 pangkat 2, yang dimana setengah kali 0,50 kali 1 pangkat 2, sehingga hasilnya 0,25. Yang B, tumbukan tak elastik. 1. Hitung momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan. Tuliskan hasilnya pada tabel 5. Seperti inilah tabel percobaan pada tabel 5 momentum pada tumbukan elastik. 2. Bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat masa kedua bola sama. Bagaimana nilainya ketika masa kedua bola berbeda? Jelaskan hasil yang diperoleh. Jawabnya yaitu apabila masanya sama sebelum terjadi tumbukan, maka momentum bola 1 lebih besar daripada bola 2. Dan setelah terjadi tumbukan, maka bola 1 lebih kecil daripada bola 2. Sedangkan setelah terjadi tumbukan, maka momentum bola 1 dengan momentum bola 2. Yang ketiga, bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan Anda? Jelaskan. Maka jawabnya itu momentum sistem sebelum dan sesudah terjadi tumbukan tetap saja hasilnya akan sama. Yang keempat, hitung energi kinetik total pada kedua sistem. Jelaskan hasilnya pada tabel 6. Inilah hasil data pada percobaan pada tabel 6 dan energi kinetik pada tumbukan elastik. Yang kelima, jelaskan hasil yang diperoleh dari tabel 6. Maka pada tabel 6 yang diperoleh yaitu saat tumbukan tak elastik terjadi pengurangan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tidak sama. Selanjutnya, tugas akhir. 1. Kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh massa benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Maka jawabannya yaitu ketika pada momentum rumusnya yaitu P sama dengan M kali P. Maka antara massa dengan momentum yaitu berbanding lurus. Jadi semakin besar massa maka akan semakin besar pula momentum dan begitupun sebaliknya. Pada tumbukan lenting sempurna, massa benda juga akan berubah karena benda yang bertemu bukan itu saja saling senyawa satu sama lain. Yang kedua, kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Jawabannya yaitu pada pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem dan sesudah itu bukan, yaitu apabila kecepatan dan arah benda pertama setelah tumbukan. Hal ini dikarenakan salah satu benda mengikuti gerak benda yang lainnya setelah terjadi tumbukan tersebut. Yang ketiga, buat kesimpulan Anda sesuai dengan tujuan praktikum. Maka kesimpulan praktikum kali ini yaitu dari praktikum ini kita bisa tarik kesimpulan yang dimana dilakukan bertujuan untuk kita sebagai mahasiswa dan dapat memahami materi apa saja yang ada pada momentum linear ini. Dan pada praktikum ini juga membahas tumbukan, yaitu tumbukan dan tumbukan tak elastik. Jika energi kinetik total setelah terjadi tumbukan maka tidak sama dengan energi kinetik